Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas lagi tentang aksesoris buat NMAX Turbo. Nah ini udah video yang kelima yang bahas aksesoris, jadi kalau teman-teman belum nonton video yang pertama sampai keempat, gue saranin teman-teman untuk nonton dulu, siapa tahu aksesoris yang gue beli ada yang menginspirasi teman-teman. Nah untuk kali ini yang gue bahas hanya aksesoris-aksesoris kecil aja dan beberapa yang memang gue rasa esensial untuk ada di bagasi ya. Karena pas waktu beli itu sama sekali nggak dapet toolkit dan lain-lain. Gue rasa gue perlu melengkapi toolkit untuk di motor supaya kalau tiba-tiba perlu untuk buka baut itu ada alatnya. Untuk bagasi NMAX Turbo ini sebetulnya lumayan besar, tapi kalau misalnya teman-teman pakai untuk taruh helm ya udah teman-teman akan dapat ruang bagasi yang jadi terbatas ya. Maksudnya jadi bawa barang-barang itu jadi lebih sedikit kalau misalnya teman-teman mau untuk taruh helm. Nah, tapi karena gue lebih prefer untuk helm itu dibawa turun, jadi untuk di bagasi gue bawa beberapa barang yang memang gue rasa perlu dan wajib untuk ada di bagasi motor. Ya teman-teman pilih-pilih aja yang menurut teman-teman kepake, kalau misalnya enggak yang nggak usah dibawa. Nah yang pertama ini adalah lap yang biasa orang sebut-sebut ini lap Kanebo ya. Lap ini punya daya serap air yang bagus ya. Jadi kalau misalnya buat ngeringin motor memang lebih cepat pakai ini, tapi jangan diusap ya. Kita tempel-tempelin sampai air itu keserap ke lapnya ini. Nah ini untuk lap Kanebo sejenis ini yang paling bagus ini merek Ion ya. Ion apa Alon gitu. Tapi teman-teman pastiin beli yang original. Nah selain lap Kanebo ini, teman-teman juga perlu sediain lap microfiber. Nah ini untuk ngelap-ngelap motor supaya nggak bikin baret permukaan cat ya. Ini untuk mereknya bebas, teman-teman bisa beli yang sesuai dengan budget aja. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kunci L-set atau kunci hexagon. Ini gue beli satu set yang terdiri dari 8 pieces. Nah selain baut hexagon tadi, untuk di NMAX ini juga perlu beberapa alat untuk membuka baut jenis lainnya. Ini gue beli set toolkit. Ini jadi satu set toolkit dari motor lain sebetulnya. Tapi ini menurut gue isinya paling lengkap ya dan sesuai dengan baut-baut yang ada di NMAX Turbo. Nah ini yang pertama ini ada kunci busi sebutannya. Mungkin untuk buka busi ya gue sendiri belum pernah pakai. Kemudian ini ada obeng. Obengnya ini plus minus, teman-teman tinggal ubah aja posisinya, bisa ditukar balik. Jadi ini 2 in 1 ya, multifungsi. Bisa jadi obeng plus atau jadi obeng minus. Teman-teman cukup bawa satu obeng ini aja. Nah yang selanjutnya ini ada kunci pas. Kunci pas ini ukuran 10 dan 12. Ini beda sisi, beda ukuran. Kemudian ini ada juga kunci pas yang ukurannya 14 dan 17. Dan yang terakhir yang pastinya teman-teman bakal butuhin juga, ini ada tang ya. Ini multifungsi juga. Dan untuk bawa alat-alat tadi itu udah dikasih kantongnya juga ya waktu beli. Yang selanjutnya ini gue juga beli sarung tangan ya, buat kalau misalnya riding siang-siang supaya kulitnya nggak kebakar. Dan ini bedanya untuk jari jempol dan telunjuknya itu bolong ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka HP lebih gampang ya, karena ini jauh lebih enak tetap dibanding sarung tangan yang untuk touchscreen. Walaupun nggak disaranin ya teman-teman untuk buka handphone waktu motornya lagi jalan ya. Kalau bisa berhenti dulu, baru teman-teman buka handphone. Ini sarungnya cukup nyaman juga dan harganya cukup terjangkau. Nah yang selanjutnya karena Indonesia itu punya 2 musim ya, musim panas dan musim hujan. Dan kadang-kadang hujan itu datangnya nggak diprediksi. Gue selalu sedia jas hujan di motor. Ini gue beli yang ukurannya nggak terlalu besar. Jadi begitu dilipat itu nggak sebesar yang gue udah punya sebelumnya. Ada merek Axio, itu gue pernah review juga. Itu agak besar kalau di bagasi ya. Jadi ini dibanding sama yang ini lebih kecil kalau dilipat. Jadi nggak makan tempat terlalu besar di bagasi. Walaupun secara fungsi juga ini oke sih, walaupun nggak sebagus yang Axio ya. Tapi ini gue pakai juga kemarin untuk hujan-hujan yang nggak badai banget, ini masih oke, cukup. Dan ini harganya juga masih di bawah 100 ribuan, sedangkan kalau yang Axio itu kan udah di atas 200 ribu ya. Jadi ini oke banget lah. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya satu yang lebih bagus, ini mungkin bisa untuk yang dibonceng ya. Nah yang selanjutnya untuk menambah keamanan waktu parkir, gue juga beli kunci cakramnya, ini kunci ganda, dipasangnya itu di cakram. Ini yang gue beli dari merek Faison, tipenya itu DX3 strip 1 ini.
Kalau nggak di X3 juga ini sama deh kayaknya. Nah ini tuh bentuknya menurut gue bagus ya. Dan ini jenis kuncinya juga kayaknya agak susah untuk dibikin duplikat. Karena agak unik gitu. Tapi gue juga nggak tahu ya karena gue bukan tukang kunci. Jadi gue nggak tahu ini gampang apa susah diduplikat. Tapi gue rasa ini kuncinya agak unik gitu kan. Dan dari build quality juga gue lihat ini bagus ya. Buatannya itu halus dan cukup berat juga ini kunci. Untuk cara pakai sih kurang lebih sama aja ya. Kayak gue pernah beli kunci cakram sebelumnya juga. Ini mirip-mirip aja cara pakainya. Untuk kuncinya kita dikasih dua. Ini satu gue bawa, yang satu biasa gue taruh di rumah aja. Untuk kalau misalnya ketinggalan atau apa, masih ada cadangan di rumah. Nah ini untuk melindungi tutup spakbor itu dari kerusakan kalau kita lupa nyopot. Makanya gue pasangin double tape foam di sekelilingnya itu. Supaya kalau amit-amit kita lupa buka itu nggak lecet. Nah ini di posisi terbuka kita tinggal tekan aja ke salah satu lubang yang ada di cakram itu ya. Nanti kalau udah kepasang, nah ini udah posisi terkunci, ini udah nggak bisa dibuka. Cuma memang kendalanya itu kalau misalnya kita lupa buka atau kita parkir di tempat yang ada kemungkinan dipindah-pindahin sama tukang parkir. Tukang parkirnya nggak tahu kita pakai kunci ganda, ini ada kemungkinan merusak tutup spakbornya tadi itu ya. Walaupun ini gue udah minimalisir kemungkinan itu dengan dikasih lapisan double tape foam itu. Nah kemudian ini ada kabel untuk ngecharge handphone. Ini karena di NMAX Turbo Tech Max itu udah pakai USB Type-C. Nah ini jadi gue beli USB Type-C yang punya percabangan ke 3 jenis port lainnya. Karena untuk handphone zaman sekarang itu biasanya pakai antara 3 ini ya. Lightning untuk Apple device, kemudian micro USB, dan juga USB Type-C. Tapi ini balik lagi ke kebutuhan ya. Kalau misalnya teman-teman cuma perlu USB Type-C ke USB Type-C, atau USB Type-C ke micro USB, atau USB Type-C ke Lightning aja, berarti teman-teman beli yang satuan aja kabelnya, nggak usah yang 3-in-1 kayak gini. Ini gue beli supaya praktis aja ya. Nah untuk di tipe Neo atau Neo S gue kurang tahu untuk yang di kiri itu port chargernya itu pakai apa. Kalau yang Turbo Tech Max ini udah pakai USB Type-C, dan yang Ultimate juga sama. Kalau yang di bawah itu kayaknya beda ya. Nah ini gue cobain yang untuk Type-C ya, ini bisa untuk ngecharge. Nah ini gue juga kurang tahu ya ini fast charging apa enggak, tapi buat gue nggak masalah karena yang penting bisa ngecharge aja. Gue juga takutnya kalau fast charging malah bikin akinya cepat soak. Kemudian ini nggak bisa dipakai barengan ya, walaupun punya 3 port, tapi ini nggak bisa dipakai 3-tiganya bersamaan. Jadi tetap salah satu, cuma enaknya ya teman-teman cukup bawa satu ini aja untuk berbagai device dengan berbagai port yang teman-teman punya. Gue sendiri sebetulnya tipe orang yang jarang banget nge-charge handphone di motor ya, tapi siapa tahu sewaktu-waktu memang perlu, atau teman-teman juga memang perlu, ya nggak ada salahnya untuk sedia kabel charger di bagasi ya. Untuk beberapa rekomendasi kabel sejenis, ini bakal gue taruh di kolom deskripsi ya. Dan yang selanjutnya ini aksesoris yang penting-penting nggak penting, cuma mempercantik aja. Ini gue beli stiker untuk di knob keyless-nya NMAX Turbo ya. Jadi secara fungsi ya sama aja, ini cuma garnish aja mempercantik. Dan juga supaya tulisan-tulisan aslinya itu nggak cepat hilang. Nah ini kan tulisan-tulisan aslinya itu kalau misalnya sering kita tekan atau sering kesentuh jari itu kan ada kemungkinan bakal luntur ya. Nah dengan dilapisi sama stiker 3D ini, jadi tulisan aslinya lebih terlindung. Dan juga karena ini 3D ya, jadi untuk ditekannya itu kayak lebih enak aja karena lebih nongol. Ini kalau nggak salah ada beberapa warna ya, cuman gue pilih yang netral aja, warna hitam. Dan untuk aksesoris yang selanjutnya, ini adalah sarung untuk remote keyless-nya NMAX Turbo. Ini gue pilih yang motifnya karbon-karbonan lah. Cuma ya lucu aja sih untuk melindungi remote dari lecet-lecet kalau misalnya kita nggak sengaja jatuhin remote-nya. Nah ini cara pakainya gampang banget, tinggal dimasukin aja ke case silikonnya. Ini karena baru jadi agak susah. Nah ini setelah berhasil dipakein sarungnya, remote-nya jadi kayak gini. Supaya lampunya kelihatan semua, ini perlu agak dilubangi sedikit. Nah yang selanjutnya aksesoris yang gue beli adalah mata kucing warna putih. Nah ini aksesoris yang cukup banyak pro dan kontra juga. Ini gue juga malas debat. Kalau misalnya menurut teman-teman ini salah ya jangan diikutin. Tapi ini karena gue pengen menyesuaikan warna
mata kucingnya dengan warna bodi motor, makanya gue ganti yang warna putih ini. Karena ini menurut gue walaupun warnanya beda dengan yang original, tapi untuk fungsi ini kurang lebih masih sama ya, untuk memantulkan cahaya lampu dari kendaraan lain. Daripada nggak pakai sama sekali atau dicopotin yang originalnya atau ditutupin, menurut gue kalau cuma ganti warna ini fungsinya masih sama aja. Nah, untuk ganti yang bulat yang di samping ini karena cuma pakai mur baut doang, tinggal dibuka aja murnya pakai kunci pas, kemudian kita tinggal tarik yang originalnya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, fungsinya ini sama banget untuk memantulkan cahaya ya. Jadi nggak ada perubahan fungsi, hanya perubahan warna doang. Nah, untuk yang warna putih ini bautnya lebih besar ya, harus bukanya pakai kunci 10. Sedangkan yang original itu kunci 8. Jadi memang karena bautnya agak besar, jadi ini waktu pasangnya harus agak didorong gitu. Tapi memang nggak perlu dicoak lagi, karena ini masih bisa langsung dipasang. Paling agak ngegedein dikit ya kalau misalnya kita ganti lagi ke yang original, tapi kan itu ada bautnya juga. Nah, ini paling yang belakang, ini menurut gua agak susah untuk bukanya. Teman-teman perlu pakai obeng dan alat untuk buka bodi. Nah, ini perbandingan antara yang merah dengan yang putih ya. Sama-sama fungsinya masih bisa memantulkan cahaya dari kendaraan lain. Nah, ini mekanisme pemasangan ini agak beda. Yang ori itu kan pakai klip ya, sedangkan yang variasi ini pakai mur dan baut gitu. Lebih gampang pakainya, lebih gampang copot ini juga. Nah, ini setelah kondisi terpasang, gue coba tes lagi pantulan lampunya. Teman-teman bisa lihat ya, ini sama aja, hanya berubah warna doang. Tapi sekali lagi kalau dirasa ini kurang proper atau melanggar aturan ya tinggal nggak usah diikutin ya, nggak usah jadi debat kusir atau ngetik hate comments. Menurut gua nggak perlu sih kayak gitu. Karena menurut gua reflektor ini mungkin hanya sebagai backup atau cadangan aja kalau misalnya lampu kendaraan kita itu lagi nggak nyala. Jadi bisa kebantu sama reflektor. Tapi kalau misalnya lampu rem nyala, lampu depan nyala, itu sebetulnya motor tanpa reflektor pun aman-aman aja, karena kan motor-motor yang lain itu nggak semuanya juga ada reflektor samping. Oke, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.